Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta jangan lupa tetap bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang UKBI Adaptif Merdeka. Bagi sebagian orang mungkin tidak asing lagi mendengar UKBI. Namun, bagi yang baru mendengar UKBI Adaptif Merdeka ini, pasti mereka penasaran apa sih sebenarnya UKBI Adaptif Merdeka. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tahu sebagai dasarnya. Apa standar kemahiran berbahasa Indonesia? Jadi nanti bagaimana sih seseorang dikatakan mahir berbahasa Indonesia? Ini ada standarnya. Standar kemahiran berbahasa Indonesia adalah standar penguasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 70 tahun 2016. Jadi standar kemahiran berbahasa Indonesia itu adalah standar penguasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Baru bisa dikatakan mahir. Nah, apa tes untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia? Tentunya seseorang dikatakan mahir dan dapat terukur apabila dia telah mengikuti tes untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, apa sih tesnya? Yaitu tesnya adalah UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Nah, ini adalah tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada standar kemahiran berbahasa Indonesia yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, maka itu apa sih UKBI adaptif? Di sini ada kata adaptif. Nah, UKBI adaptif adalah tes untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia. Desain ujiannya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji, mulai dari kemahiran terendah hingga kemahiran tertinggi. Jadi di sini disesuaikan dengan kemampuan peserta uji, maka disebut adaptif. Nah, UKBI ini dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan sekarang ini pelaksanaan ujiannya dilakukan secara daring. Oke, untuk lebih pahamnya, adaptif itu seperti apa? Jadi nanti di situ seseorang yang mengikuti tes UKBI, bentuk soalnya itu sama, namun nanti selanjutnya yang menentukan jenis soalnya seperti apa itu adalah kemampuan awalnya. Jadi ada beberapa level. Level 1 itu mudah, level 2 itu sedang, sedangkan level 3 itu sulit. Jadi dalam sesi pertama, misalnya sesi mendengarkan, dia bisa mengerjakan kategori level mana, mudah, sedang, atau sulit. Nah, itu nanti akan menyesuaikan soal berikutnya. Jika di awal dia lebih banyak mengerjakan yang bertipe soal mudah, maka selanjutnya akan seperti itu. Oke, aspek apa yang diujikan dalam UKBI? Yang pertama ada mendengarkan, itu 30 menit, merespon kaidah 20 menit, membaca 45 menit. Nah, ini akan otomatis berpindah ke aspek yang diujikan selanjutnya jika sudah memenuhi waktu seperti tersebut yang saya jelaskan. Oke, apa manfaat UKBI bagi seseorang yang mengikutinya? Yang pertama yaitu pada saat penerimaan mahasiswa baru, ada jika dilaksanakan UKBI, ini sertifikatnya ini sebagai pendamping ijazah bagi pelajar. Kemudian seleksi penerimaan pegawai profesi tertentu.
Nah, saat ada pendaftaran pegawai profesi tertentu, itu bisa saja mengadakan UKBI sebagai syarat penerimaannya. Kemudian tes pendamping kelulusan jenjang sarjana dan pasca sarjana. Jadi saat seseorang melakukan ujian akhir untuk lulus sarjana atau menjadi pasca sarjana, itu biasanya ada UKBI. Kemudian dapat mengetahui dan meningkatkan kemahiran berbahasa bagi tenaga kerja asing dan pelajar asing yang ada di Indonesia. Nah, sertifikat UKBI ini berlaku selama 2 tahun. Seseorang dapat mengikuti kembali UKBI adaptif 3 bulan setelah ujian pertamanya dan seterusnya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama itu ada tahap persiapan, tentunya kalian harus mempersiapkan diri dan nanti ada persiapan teknisnya. Kemudian melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini kalau misalnya untuk pelajar sudah didaftarkan oleh sekolah. Kemudian pengujian itu sendiri, dan yang keempat ada sertifikasi atau untuk memperoleh sertifikat UKBI. Nah, ini adalah persiapan teknis yang harus dilakukan orang yang ingin mengikuti UKBI. Harus memiliki perangkat komputer atau laptop yang memadai, dilengkapi dengan headset atau earphone. Yang kedua, memiliki email yang aktif, karena nanti pendaftarannya akan menggunakan email. Yang ketiga, akses internetnya stabil agar berjalan lancar. Kemudian foto kartu identitas yang berlaku. Selanjutnya memiliki pas foto digital. Jadi ini yang pertama harus dipersiapkan jika ingin ikut. Kemudian selain itu ada persiapan diri sendiri, tentunya itu untuk belajar materi-materi yang akan diujikan dalam UKBI. Oke, selamat berpartisipasi dalam UKBI dan saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.